Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifullah Baihaqi, kelas B5, mata kuliah Metode Studi Islam. Dosen pembim atau dosen pengampu yaitu Bapak Ansarullah SAG MAG. Baik, pada kesempatan kali ini dalam ujian akhir semester Metode Studi Islam, saya akan menjelaskan apa saja sumber-sumber ajaran Islam. Ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada sumbernya. Ya, apapun itu pasti ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya, maka harus dipertanyakan. Sama seperti saya mahasiswa, saya juga harus punya dosen. Kalau saya tidak punya dosen, maka saya dipertanyakan apakah mahasiswa ini dipanggil benar-benar dipanggil mahasiswa kalau tidak punya dosen. Ya, jadi saya sebagai mahasiswa dan dosennya yaitu Bapak Ansarullah SAG MAG. Ya, jadi segala sumber itu pasti ada sumbernya. Sama dengan Islam. Saya menjelaskan singkat ya Pak, karena ada durasi waktu. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Ya, baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah wahyu kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, jadi jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114 surat dan ayatnya yaitu 6.666 ayat. Nah, di dalam Al-Quran itu semua ajaran Islam itu tercantum. Baik itu, apa itu Allah, apa itu hukum-hukum Islam, apa itu Nabi Muhammad, bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman sampai waktu hari kiamat. Nah, kemarin sinkronus dijelaskan bahwasanya kan apakah Quran itu berguna sampai zaman sekarang. Saya berpendapat sangat berguna, sangat-sangat berguna. Saya banyak menemukan yang dulu sampai zaman sekarang masih ada dan muncul dan terbukti pada zaman sekarang. Itu Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ya, jadi hadis itu apa saja pengucapannya Nabi, apa saja perlakuan Nabi, apa saja ketetapannya Nabi. Itu namanya hadis. Yang ketiga yaitu ijma. Ya, ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada zaman setelah Nabi wafat. Jadi ketika ada hukum Islam yang kurang pada zaman itu, yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran, yang belum ada ketetapannya di dalam hadis, maka para ulama pada zaman itu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, semuanya kumpul dan musyawarah. Ini hukumnya gimana, ini hukumnya gimana. Dan muncullah hukum itu. Terus yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menggambarkan sesuatu. Seperti contoh, saya contohkan saja Pak. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu innamal khamru wal maisir. Ya, wahai manusia, jauhkanlah yang berbau memabukkan. Ya, jauhkanlah yang membau memabukkan. Pada zaman dahulu, khamr yang dimaksud dalam Al-Quran, bir yang pada zaman sekarang itu kan, kalau kita mungkin katanya orang-orang sih minum bir satu botol itu kurang tidak memabukkan. Tapi pada zaman Nabi Muhammad ketika kita minum bir mungkin satu gelas saja itu sudah memabukkan. Lah, ini kiasnya di mana? Yaitu tadi. Ya, ketika ada ayat tersebut, ya disamakan dengan hukum pada zaman dahulu. Hukum zaman dahulu minum satu teguk saja tidak sudah memabukkan, sedangkan zaman sekarang minum satu teguk khamr saja tidak memabukkan. Nah, hukumnya gimana? Ya diambil pada zaman dahulu, sama saja. Baik itu tidak memabukkan, baik itu habis 2 botol 3 botol belum memabukkan, lah itu sudah haram. Ya, jadi sumber ajaran ini 4. Ajaran Islam ini ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, semuanya ini saling melengkapi. Kita tidak boleh hanya mengikuti Al-Quran. Kita tidak boleh hanya berpedoman pada hadis saja. Kita tidak boleh berpedoman kepada ijma saja. Dan kita tidak boleh berpedoman kepada qiyas saja. Ya, banyak sekarang aliran-aliran yang hanya
menggunakan Al-Quran saja, tidak menggunakan hadis, tidak menggunakan ijma' dan tidak menggunakan kias. Banyak sekali contohnya. Ya, salah satu contohnya secara singkat ya Pak, yaitu ada Al-Quran yang bunyi innama harrama 'alaihimul maitatu waddamu lahmul khinzir. Ya, lahmul khinzir yang diharamkan di sini adalah lahmul khinzirnya, yaitu dagingnya. Ketika jadi kulitnya tidak haram. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena Al-Quran menjelaskan itu hanya dagingnya, berarti kulitnya halal. Nah, itu makanya kita harus saling keterkaitan antara Al-Quran, antara hadis, antara ijma' dan qiyas. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena durasi Pak, aslinya mau sampai 10 menit, 12 menit bisa saya. Tapi karena durasi 6 menit, semoga saja tercukupkan apa yang saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.